Mangrove itu kaya ekosistemnya. Iya, betul. Kaya sehingga kita tentunya menurut kewajiban umat ini, Iya. umat manapun agama, Iya. spiritual, Iya. maka kita wajib melindungi ya. Iya. Mengkonservasinya ya. Mengkonservasi. Jadi untuk pengawetan, pelindungan, pemanfaatan. Oh gitu ya. Jadi gimana pandangan Pak Cecep mengenai ini? Iya, kalau menurut saya kalau kehilangan mangrove itu kehilangan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Anugerah Allah. Iya. Karena di situ sekarang saja kalau saya melihat ya di daerah Jakarta. Oke. Intrusi air laut itu sudah jauh banget. Sudah masuk. Masuk. Karena mangrove hilang. Kalau hanya tersisa di Muara Angke. Sedikit aja. Padahal muara-muara sungai kita, kita masuk ke Teluk Jakarta nih ya, berarti ya. Iya. Teluk Jakarta itu ada 11 muara sungai loh. Iya. Betul. Muara Angke aja, sama muara Sungai Citarum. Pesanggerahan, banyak kecil-kecil gitu ya. Okay. Kalau saya pernah ke Bekasi, di Tanjung Bahagia ya, Pantai Harapan. Mangrove-nya udah nggak ada. Sehingga yang namanya intrusi air laut sudah masuk ke masyarakat, air sumurnya udah asin. Sudah terasin. Payo. Itu. Ya di Lampung, di Maringge gitu. Semua udah masuk intrusi ini. Apalagi belum abrasi. Di Jakarta juga Dadap kan udah abrasi gitu ya. Eretan abrasi. Ya, masuk lagi nih kawan-kawan. Jadi airnya bukan hanya tempat berpijak, berwaya, cari makan ikan, udang, kepiting. Termasuk juga mangrove bisa menjerap. Menjerap atau menyerap ya? Menjerap bisa, menyerap juga bisa ya. Bahan-bahan beracun, kemudian menahan erosi kan gitu kan. Sekarang beracun dulu sehingga kadar garam yang masuk daerah asin itu bisa ditahan di daerah mangrove, tidak naik ke atas gitu ya. Betul. Oleh lumpurnya. Jadi 1 gram lumpur mangrove, 1 gram lumpur mangrove bisa menyerap 3 gram air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pencinta alam, pencinta lingkungan. Kali ini kita akan menyuarakan soal hutan. Satu tipe hutan yang ada di pesisir dan laut berbatasan dengan daratan yang kita sebut hutan mangrove. Oleh karena itu saya didampingi oleh seorang ahli hutan mangrove dari IPB University, khususnya Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Dan tentunya sudah malang melintang, guru besar soal mangrove juga. Banyak pengalaman tentunya. Karena saya merasa risih ya, banyak perdebatan, banyak akhirnya konflik antar berbagai kepentingan, entah memperjuangkan wilayah pesisir pantai, entah teluk. Lalu mangrove ditinggalkan. Sehingga kali ini kita ingin menyuarakan mangrove. Kawan-kawan sekalian, inilah suara mangrove. Pak Cecep, Prof Cecep, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jadi kita itu kan negara tropical countries. Garis khatulistiwa dan berpulau-pulau. Tentunya pulau-pulau ini ada kehidupan vegetasi. Salah satunya mangrove ya. Iya. Itu kira-kira mangrove itu ada berapa luas di Indonesia total? Iya. Terima kasih Prof. Hadi Salikoda. Ini kebanggaan bagi saya ya. Suatu penghargaan bisa di podcast ini. Ya. Jadi berdasarkan peta mangrove nasional tahun 2021. Mangrove kita itu luas totalnya sekitar 3,364 juta hektar. 3,364 juta hektar. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Termasuk dari Papua? Betul, sampai Aceh. Sampai Aceh, oke. Baik, nah ini memang yang terluas kita ada di Papua. Masih Papua yang terluas ya? 1,5 juta, sekitar 45%. 1,5 juta sama dengan 4,5%? 45%. 45%. Luas banget ya, hampir 50% ya? Ya, sekitar segitulah. Yang kedua ada di Kalimantan. Seluruh Kalimantan? Iya, seluruh Kalimantan itu sekitar 753.000 hektar lah. 22%. 22%? Iya. Sisanya? Sumatera
sekitar 20%, sisanya di pulau besar lain. Termasuk Jawa. Termasuk Jawa itu hanya 1%. 1%. Iya. Artinya bahwa kehadiran mangrove tidak sembarang hadir ya. Betul. Karena ada persyaratan. Betul. Apa syarat-syarat tumbuhnya mangrove? Ya, mangrove itu pertama memerlukan topografi pantai yang datar sampai landai. Datar sampai landai. Siap. Terus kedua substratnya yaitu lumpur. Artinya habitat. Betul, ya. jadi soilnya itu. Soilnya itu tempat lumpur, tumbuhnya itu berlumpur atau pasir berlumpur atau tanah liat. Jadi kalau pasirnya tidak berlumpur, tidak ada mangrove. Mangrove-nya ada susah di situ karena memang itu biasanya kalau pasir murni itu di pantai biasanya. Jadi pantai. Artinya sepanjang pantai Jawa misalnya kan. Ada yang ada mangrove-nya, ada yang tidak ada mangrove. Yang tidak ada mangrove-nya hutan apa biasanya? Biasanya hutan pantai. Hutan pantai. Jenisnya? Jenisnya itu Barringtonia, misalnya terminalia katapa ini apa? Ketapang ya. Ketapang. Nah itu kelapa kadang-kadang gitu ya. Itu di hutan pantainya. Cemara laut, betul. Nah kalau mangrove itu perlu ada kehadiran sedimen kecil, lumpur tadi itu. Termasuk ada pasang surut. Nah berikutnya pasang surut. Oke, jadi lumpur, pasang surut, apa lagi? Betul. Kemudian juga salinitas. Kadar garam. Kadar garam. Wah, ini kawan-kawan ada syarat khusus itu ya. Tidak semua pantai itu bertumbuhan mangrove ya. Bisa mendukung mangrove. Tidak mendukung mangrove ya. Betul. Artinya mangrove sangat khas. Khas, unik. Apa itu khas dan uniknya? Karena mangrove itu berada di peralihan ekosistem lautan dan daratan. Betul. Uniknya apa uniknya? Nah uniknya itu mangrove memerlukan tadi kekhasan habitat tadi. Oke. Iya, jadi ada lumpurnya, sanitasitasnya. Arusnya juga tidak boleh terlalu kuat. Oke. Gitu. Kalau arus kuat nggak bisa mangrove itu. Oke. Jadi berarti akarnya juga khas ya? Khas. Nggak seperti pohon biasa deh. Betul. Ada berapa macam akar itu? Nah saya kira memang mangrove itu root sistemnya persimbrakannya itu yang khas tadi ada akar lutut. Akar kayak lutut jadi gini ya. Betul, itu di tancang biasanya. Jenis tancang. Tancang, bruguera kalau nggak salah. Bruguera, nama latinnya. Betul. Ada akar tunjang. Akar tunjang. Iya. Nunjang mereka. Menunjang sini rijopora. Bakau. Ada juga akar papan. Kayak papan gitu ya? Betul. Macam-macam. Misalnya heriteria, dumun ya. Dan sebagainya gitu. Itu ada juga area root namanya itu, akar napas. Akar napas dia keluar. Ya. Jadi pneumatopora itu. Karena mangrove itu kan berarti tanaman ini terendam air pasang. Betul. Sehingga harus ada muncul. Betul. Untuk bernapas. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Nah, itu yang beberapa keunikan sistem akar. Juga ada keunikan lain. Yaitu? Bijinya itu vivipar. Vivipar. Iya. Artinya? Sudah berkecambah selagi dia menempel di pohon induk. Oh, jadi kecambah dulu, baru dia jatuh, lalu dibawa oleh arus atau nancap langsung di lalu lumpur. Ada lumpur dia nancap. Betul. Itu karena Allah kalau gitu ya. Iya, betul. Itu luar biasa. Dan juga harus adaptasi terhadap adanya garam. Harus ada garam. Ya, adaptasi. Adaptasi bisa beradaptasi dengan garam. Betul. Tidak semuanya jenis. Iya, kalau di tanaman darat mati kan. Oke, sehingga di mangrove ini kan ada semacam zonasi ya. Betul. Dari tepi pantai menuju sampai ke pedalaman. Itu apa aja tuh ciri khasnya? Nah itu pertama salinitas. Karena salinitas. Betul. Misalnya api-api pedada perlu salinitas yang tinggi. Oh. Enggak, dia berhadapan langsung dengan air laut. Dengan air laut ya. Jadi dia harus kena, kalau gelombang juga tenang dia. Tenang, langsung tiap hari kena. Dia menaungi yang macam yang lain. Betul. Berikutnya ada rijopora, bruguera sampai nipah terakhir. Di belakang itu ada bruguera, rijopora sampai ujungnya nipah terakhir biasanya. Nipah itu perbatasan. Tapi bukan mangrove bukan ya? Misalnya masuk mangrove. Oh, masuk mangrove nipah. Inland mangrove namanya. Mangrove pedalaman. Ya. Jadi ada berapa jenis mangrove itu? Mangrove itu kalau di kita ada 157 spesies tumbuhan. Oh, banyak sekali ya. Ya, di antaranya penyertanya itu. Ya, penyertanya itu. Dan pohon itu 52 jenis di kita itu. Yang membentuk pohonnya 52. Kayak pidada, rijopora, betul, api-api, sebagainya. 52 spesies itu. Dan mangrove itu vegetasinya kan dibagi 3, Prof. Ada mangrove mayor gitu ya. Mayor. Ada mangrove minor. Ada mangrove associate gitu. Tergantung daripada komposisi dan jumlah. Iya, itu ya di situ. Sampai sejauh mana ilmu pemangrovan?
Saya kira sampai sekarang ilmu permangrovan itu sudah mengetahui satu mangrove itu adalah halopit fakultatif. Halopit fakultatif. Jadi artinya bukan tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan adanya garam. Oke. Bukan obligatif. Kalau dulu halopit obligatif. Oke. Harus ada garam gitu. Harus kan enggak? Enggak. Terbukti di mana? Itu misalnya di kebun raya pun ada. Si kawan-kawan. Ternyata kita bisa merekayasa ini kan gitu ya. Jadi artinya bisa kita bawa ke tempat yang mana. Asalkan tapi ya. Ya ada beberapa jenis, gak semua jenis sih. Baik. Jadi kemudian yang kedua ini bahwa mangrove itu salt tolerance. Salt tolerance. Bukan salt demanding. Salt tolerance. Ya. Artinya? Bisa toleran dengan adanya garam. Bukan membutuhkan garam sebenarnya. Kalau nggak ada garam pun bisa. Bisa mangrove itu sebenarnya. Dari mana kebutuhan garamnya? Jadi mangrove itu sebenarnya garam itu kan racun. Oke. Sebenarnya kita bisa juga menanam mangrove di Jopora misalnya ya. Asal dari kecil di Danau LSIPB. Dibiasakan? Dibiasakan dari kecil. Jadi dia terbiasa? Betul. Tapi kalau sudah dari laut, ditanam tanah tawar pasti mati dia. Ya. Oke. Ini penting sekali ini jadi artinya ya. Jadi artinya saya juga pengen tuh nanam mangrove di rumah saya nih. Tapi diadaptasikan dari kecil ya? Iya dari kecil. Dari akar. Dari kecil itu apa maksudnya? Akar? Dari propagul. Propagulnya. Dari bibitnya itu betul. Ya? Ditanam di pot. Dan kita kasih air gitu. Oke. Itu ada saya lihat juga ada di Muara Angke kan ada di pot-pot tuh di ekosistem itu. Bisa tumbuh. Asal dari kecil saja gitu. Pak Cecep, kenapa sih kita dari segi ilmiah? Tentunya bertubi-tubi ingin ya banyak sih dosen-dosen ya ahli-ahli kan pertahankan mangrove gitu kan. Apa sih maknanya dari pertahankan, melestarikan, melindungi mangrove? Jadi memang mangrove itu memberikan jasa ekosistem. Jasa ekosistem. Yang sangat berguna untuk mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Jadi makhluk hidup tuh apa itu? Misalnya manusia sendiri, manusia kita, juga aspek sosial. Terutama manusia, bisa dari manfaat ekonomi, sosial budaya maupun jasa lingkungan. Jadi manusia sangat tergantung. Betul, karena memang di mangrove itu misalnya banyak mangrove menghasilkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pangan. Iya, jadi sumber pangan. Betul, sumber obat. Energi. Sumber energi. Iya, kayu, arang. Sumber kayu, arang. Betul. Jadi artinya yang sesuai dengan yang diungkap oleh Bapak Presiden kita ya, Pak Prabowo. Betul. Itu tentang ketahanan pangan. Betul. Jadi artinya mangrove ini oleh para ahli disepakati dan kenyataannya seperti itu. Ada hitung-hitungan ilmiah. Bahwa mangrove itu adalah mendukung ketahanan pangan. Ya, bahkan saya begini Prof ya. Untuk orang-orang yang tinggal di pulau kecil tengah laut. Sebenarnya kebutuhan karbohidratnya bisa dipenuhi dari tepung mangrove. Tepung mangrove? Ya, api-api dan bergerak gitu. Dari apanya tuh? Dari bijinya. Dari bijinya? Ya, dari buah bijinya? Betul. Jadi dibuat tepung. Di api-api itu diolah sedemikian rupa jadi tepung. Juga bergerak pun diolah jadi tepung. Dan itu sudah dianalisis di IPB itu cukup layak untuk konsumsi. Karbohidrat berarti? Karbohidratnya itu sekitar 20%. Berarti bisa mensupport pangan Indonesia mangrove ini? Betul. Sebenarnya bisa berperan signifikan di dalam program diversifikasi pangan. Tidak kalah penting. Misalnya mangrove itu tepungnya ya. Karbohidrat 20%. Lemaknya rendah. Di bawah 1%. Protein 9%, Bro. Vitamin B-nya sekitar 13 mg. Itu ilmiah itu? Ilmiah, sudah dibuktikan. Sudah publikasi itu? Sudah publikasi. Luar biasa. Iya, IPB itu saya lihat ada IPB itu dari TIN. Dari sudah ada itu TIN. Teknik mengolah bagaimana biji ipapi dan ini menjadi tepung. Dengan guide dari para ahli mangrove. Iya, ada caranya gitu. Jadi sudah ada koordinasi nih. Iya, jadi bukan hanya sekedar wacana. Sudah nyata. Jadi sudah nyata. Bahkan di Karangsong, di Subang sudah banyak yang ngolah ini. Indramayu. Nah, yang Prof itu udah mengolah itu. Jadi kita tanam mangrove. 30 tahun yang lalu, hasilnya sekarang. Iya, cuman memang belum memasyarakat itu karena belum ada uji keamanan pangannya. Atau perlu sertifikat. Jadi di mangrove itu kan Prof mengandung asam cyanida yang tinggi. Nah, ini harus di treatment tertentu sehingga asam cyanida hilang.
Jadi ada satu fase diperlukan untuk mendapatkan brevet ya dari Badan POM sehingga ini sah untuk konsumsi masyarakat luas gitu. Alhamdulillah. Tapi sudah maju nih risetnya udah maju sebenarnya. Cuma bersihnya pemerintah daerah ya mendampingi para kelompok tani yang sekarang sudah melakukan itu. Petani sudah melakukan. Sudah jauh justru. Sudah jauh. Betul. Jadi petani sudah mengkonsumsi mangrove sebagai karbohidrat. Iya, contohnya ya di Subang Pak Haji Samsudin, kelompok Haji Samsudin tuh. Kelompok di Karangsong Haji Latif. Haji Latif tuh Karangsong. Itu sudah mengolah mangrove berbagai aneka menu. Ya, bagaimana caranya sehingga masyarakat tadi Haji Latif tuh dia bisa mangrove sebagai satu menu makanan pengganti beras. Itu ada semacam introduksi dari perguruan tinggi atau gimana? Nah, itu sebenarnya yang saya sayangkan sebenarnya. Mereka itu dengan otodidak. Otodidak mereka itu luar biasa. Nah, jadi artinya misalnya kecap dari Pueraria. Kemudian inovasi mereka itu. Inovasi ekologi. Nah, sekarang sih saya lihat sudah didampingi oleh dari Dinas Kehutanan Jawa Barat gitu ya. Kemudian di PB juga ternyata sudah dites begitu dan bagaimana cara menggunakan Asia Cyanida sudah ditemukan juga. Jadi, sehingga sekarang kerjasama dengan investor. POM dulu lah, baru investor masuk. Betul, itu aja Pak. Jadi artinya produksi itu bisa jadi kecap. Iya, kecap. Bisa jadi sirup. Betul. Bisa jadi tepung. Betul. Makanan sehari-hari dong. Sugar nikah, gula nipah juga kan? Iya, sudah cemilan. Camilan luar biasa. Bahkan kalau teh daun akantus sudah diekspor ke Eropa. Ada itu. Jadi ini step pertama kawan-kawan kita sudah melalui tentunya Profesor Cecep Kusmana ya. Sudah mengarah kepada mangrove itu ada jasa loh. Yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat di sekitar hutan mangrove dan juga kepada masyarakat kota perkotaan ya mensuplai tepung, kecap dan sebagainya, ikan sebagainya kan. Dan sekarang kita masuk ke soal ikan. Jadi mangrove tadi kita kembali ke ikan nih. Dengan akarnya, dengan nutrisinya, dengan kemampuan akar menjerap berbagai macam bahan-bahan ya dari darat, dari laut, sehingga dikatakan bahwasanya hutan mangrove itu kaya. Betul kan demikian, Pak Cecep? Betul, jadi mangrove itu memang kaya nutrisi, bahan organik. Karena bahan organik di mangrove itu bisa datang dari mangrove sendiri memang, dan daunnya serasa. Bisa datang dari sungai yang mengalir ke sana. Bisa dari atas. Bisa juga dari laut. Itu tapi yang mengalirnya harus bagus dong, ya. Jangan racun sebenarnya. Betul, nah ini repotnya itu kalau dasnya itu kurang sehat. Kalau aliran sungainya nggak sehat, ada bahan penyemar dan racun di atas. Juga tertekan. Dari pupuk-pupuk insektisida, pestisida, kimia, lalu kemudian dia terjerap oleh mangrove. Nah, ini. Padahal di situ sumbernya kehidupan perairan gitu. Betul. Kepiting, udang. Kemudian moluska, kemudian itu. Kepiting, udang, moluska, ikan kan? Ikan. Iya. Jadi berarti ikan dari darat, pegunungan, ada ikan dari lautan, datang ke situ. Nah jadi memang ini kalau di mangrove itu ikan-ikan yang memang beradaptasi dengan brackish water, jadi air payo ya. Jadi air payo. Ya. Dia ngapain datang ke situ? Nah kemudian kenapa banyak fauna laut di sana? Ya. Karena memang di sana ada makanan. Ada makanan. Makanannya itu bisa satu dari serasa mangrove. Bisa phytoplankton. Phytoplankton itu alga kebanyakan. Bisa juga cyanobacteria namanya. Kumpul di situ. Makanan ikan. Nah, makanannya di situ. Kepiting. Ada detritivore, kepiting, ada udang, ada cacing laut, kemudian rumit ya, sistem rumit ya, rantai makanan gitu. Rantai makanan. Sampai yang tertinggi gitu ya. Siapa yang tertinggi? Buaya memang. Buaya bukan barakuda misalnya. Ujungnya manusia. Manusia akhirnya. Manusia bisa mengambil mana saja. Kita bisa kepiting, udang rasanya. Kita kalau nggak makan kepiting itu ya rasanya nggak sah ya. Terutama ikan yang mahal juga. Napoleon kan paling mahal itu. Di mangrove juga itu. Mangrove juga. Bisakah disimpulkan akhirnya ekonomi lautan Indonesia sangat rendah dengan mangrove? Saya kira demikian. Karena memang mangrove itu menjadi pemasok nutrisi signifikan kepada pesisir. Jadi artinya ujungnya lagi, bisakah dikatakan bahwa mangrove akan mendukung ketahanan pangan? Oh iya.
Terutama dari Parimauna tadi. Oh iya. Corona laut luar biasa itu. Ujungnya di mangrove bisa mendukung ibu-ibu sehat hamil. Iya. Anak-anak sehat gizi. Jadi artinya menghindari stunting. Misalnya gitu ya. Mendengar apa? Stunting. Jadi artinya kalau kita mempertahankan daerah pesisir, keberadaan hutan mangrove, 30% saja. Cita-citanya. Semua muara paling tidak muara ya sungai. Maka tentunya kesehatan ibu dan anak terjamin. Terjamin dari situ. Cuma yang penting bagaimana cara mengolah bahan. Bagaimana cara mengolah sehingga tidak beracun. Betul. Oke. Itu satu. Kedua juga bagaimana cara merestorasi kalau itu lahan rusak. Artinya merestorasi mangrove. Betul. Kebijakan berarti. Betul, kebijakan. Juga mengkonservasi mangrove masih utuh. Mengkonservasi berarti melindungi dari berbagai macam gangguan, memanfaatkan dengan baik. Betul. Dengan kebijakan itu. Ada contoh? Contohnya itu saya kira di daerah mana ya? Kalau yang saya tahu ada di Sidoarjo dan Karangsong. Sidoarjo, Karangsong, Subang mereka sudah. Aktif. Cirebon, Pak Harudin juga. Aman itu. Itu juga luar biasa itu. Jadi Prof Cecep, saya penggemar bandeng. Iya. Tentunya saya juga dari kecil memelihara empang bandeng. Melihara empang besar lah cukupnya. Sampai sekarang ada. Artinya dari nenek moyang saya itu tentunya. Kalau saya ke Sidoarjo, belajar di sana. Dan tentunya sudah modern cara-cara untuk tadi. Bagaimana memasarkan bandeng, udang, kepiting misalnya. Sidoarjo terkenal dengan asap bandeng. Bandeng asap. Mahal sekali. Dan itu sudah ada di pelabuhan udara. Di lapangan bandara. Bandara sudah itu positif kita beli. Satu itu sekitar 300, 200 per biji yang gede itu bandeng asap. Terkenal ya. Jadi artinya sudah internasional dong kalau gitu dong. Sebenarnya demikian Prof ya. Tinggal sekarang itu bagaimana mempromosikan ya. Mempromosikan ya. Itu kan tidak bisa petani ya. Terus dibantu oleh pemerintah gitu ya. Koperasi, perusahaan gitu ya. Itu yang tinggal itu aja sebenarnya. Baik. Gitu ya. Masyarakat sudah pandai, itu tinggal pendampingan teknis meningkatkan kualitas produk. Oke, jadi tahan lama. Betul. Sekarang bandeng itu udah tahan lama tuh bandeng asap tuh. Betul. Dulu saya beli hari ini besok harus habis. Sekarang bisa seminggu. Betul. Padahal di kulkas bisa 2 minggu juga. Jadi artinya itulah produk ikan kita. Pak Cecep, boleh kalau saya diangkat ke internasional. Di internasional gimana? Mengenai produksi ikan itu, sadar nggak mereka itu bahwasanya ikan itu apapun ikannya itu dasarnya dari mangrove melalui rantai dan jaringan makanan. Saya kira kalau internasional itu kampanye cukup intensif. Jepang lah bisa. Iya, Jepang. Karena kan dengan adanya ITTO juga tahun 2010 sudah concern ke mangrove itu. Jadi artinya bahwasanya bukan hanya lokal, internasional juga. Nasional. Global mangrove itu. Apalagi sekarang kan mangrove bisa menyerap menyimpan karbon yang besar. Jadi perhatian internasional ini. Jadi itu namanya blue carbon. Betul. Blue carbon dari mangrove di lautan, maka dia bisa menyerap CO2 emission menjadi karbon yang disimpan di tubuh, di daun dan sebagainya. Dan di sedimen Dan katanya lebih tinggi. Betul. Kemampuan kapasitasnya. Jadi ini ada data ilmiah memang mangrove itu kemampuan menyerap CO2-nya sekitar 10 ton sampai 20 ton CO2 per hektar per tahun. Dibandingkan gambut hanya 2 sampai 6 ton. Mangrove tinggi sekali ya. Penyimpanan karbonnya bisa 200 sampai 1000 ton karbon per hektar. Jadi mengalahkan gambut di dalam kapasitas penyerapan CO2-nya. Sebenarnya. Coba belum masuk ke ini Prof belum masuk ke net polu. Net volume. Harus diperbaiki. Masukkan gitu. Ini kawan kehutanan nih. Kita masuk ke kehutanan nih. Jadi menurut Pak Cecep, bahwasanya persoalan mangrove belum terkapar dalam net volume. Net pollution. 30. Nanti kita suarakan. Lalu ini kita suarakan Pak Cecep. Jadi artinya begini. Satu lagi nih mangrove nih supaya komplit nih. Dari segi ruaya ikan. Mau dari danau, dari puncak gunung ada sungai menuju ke situ
Kemudian juga dari lautan bebas dia ke situ untuk membersihkan diri dan sebagainya ya. Iya. Hanya keluar ditangkap makan oleh ikan besar, akhirnya dimakan oleh terus. Betul. Sistem itu. Nah, sehingga mangrove itu kaya ekosistemnya. Iya, betul. Kaya sehingga kita tentunya menurut kewajiban umat ini, umat manapun agama, spiritual, maka kita wajib melindungi ya. Iya. Mengkonservasinya ya. Mengkonservasi. Jadi untuk pengawetan, pelindungan, pemanfaatannya. Oh gitu ya. Jadi gimana pandangan Pak Cecep mengenai ini? Iya, kalau menurut saya kalau kehilangan mangrove itu kehilangan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Anugerah Allah. Iya. Karena di situ sekarang saja kalau saya melihat ya di daerah Jakarta. Oke. Intrusi air laut itu sudah jauh banget. Sudah masuk. Masuk. Karena malah hilang. Kalau hanya tersisa di Muara Angke. Sedikit aja. Padahal muara-muara sungai kita masuk ke Teluk Jakarta nih ya, betul, berarti ya. Teluk Jakarta itu ada 11 muara sungai loh. Iya. Betul. Muara Angke aja sama muara Sungai Citarum. Pesanggerahan, banyak kecil-kecil gitu ya. Gitu. Okay. Kalau saya pernah ke Bekasi. Oke. Di Tanjung Bahagia ya, Pantai Harapan. Oke. Mangrove-nya udah enggak ada. Sehingga yang namanya intrusi air laut sudah masuk ke masyarakat, air sumurnya udah asin. Sudah terasin. Payo. Gitu. Ya di Lampung, di Maringge gitu. Semua udah masuk intrusi ini. Apalagi belum abrasi. Di Jakarta juga Dadap kan udah abrasi gitu ya. Eretan abrasi. Ya, masuk lagi nih kawan-kawan. Jadi airnya bukan hanya tempat berpijak, berwaya, cari makan ikan, udang, kepiting. Termasuk juga mangrove bisa menjerap. Menjerap atau menyerap ya? Menjerap bisa. Menyerap juga bisa ya. Bahan-bahan beracun. Kemudian menahan erosi kan gitu kan. Sekarang beracun dulu sehingga kadar garam yang masuk daerah asin itu bisa ditahan di daerah mangrove. Tidak naik ke atas gitu ya. Betul. Okay. Oleh lumpurnya. Jadi 1 gram lumpur mangrove. 1 gram lumpur mangrove. Bisa menyerap 3 gram air. Masya Allah, luar biasa. Jadi ditahan di situ air asin. Kalau banjirop itu diserap dia tuh. Oke. 3 gram, 1 gram, 3 gram air luar biasa. Jadi satu terhadap kadar garam, tidak naik ke darat. Dua terhadap pasang surut. Iya, jadi artinya kalau banjirop itu, kalau mangrove sedimennya luas, 1 gram lumpur mangrove menyerap 3 gram air. Oke, sekarang kita samakan dulu nih. Supaya karena ini banyak concern kawan-kawan terhadap mangrove nih. Penting sekali diskusi hari ini. Itu ada di sana di kawan-kawan semua yang kita sebut dengan banjir rob. Iya. Lalu alamatnya adalah diarahkan kepada kondisi perubahan iklim. Iya, betul. Global climate change. Lalu di lokal terjadi nih pasang air luar biasa. Penjaringan, Kudus ya. Iya. Saya kalau ke Kudus itu pada saat banjir rob itu sengsara. Iya, di Pekalongan juga. Pekalongan, malam naik, terus tidur, ganti, tersiksa satu orang mencari makan dan sebagainya. Sosial aspek akhirnya. Jadi akhirnya, Prof. Cecep, dulu kita rame-rame mengenai mangrove. Tahun 1990 lah. Pak Cecep masih muda saat itu. Saya sudah bergerak dengan mangrove, mengamankan, nanam-nanam dan sebagainya. Lalu kemudian sampai ada ilmu mangrove kan, ilmu zonasi, yayasan mangrove, orang mengerti kan gitu kan. Tetapi artinya saat itu kita berjuang keras dengan pemerintah, dengan para pengusaha, dengan masyarakat untuk nanam mangrove. Dan kalau menurut saya sekarang tumbuh ya, tumbuhlah pengertian masyarakat nanam mangrove, sampai membuat sirup. Teluk Jakarta tuh luar biasa tuh. Concern dalam mangrove kan itu kan, semacam teluk, karena dia gimana ya kalau gak ada mangrove itu ikannya turun, indangnya turun, belanaknya turun, luar biasa itu kan. Itu kan sudah lagi hangat-hangatnya berkembang. Jadi Teluk Jakarta, Teluk Segara Anakan, Teluk Bintuni, dan sudah ada hitung-hitungan di sana dengan mangrove dan tanpa mangrove. Kalau nggak ada mangrove sekian kerugiannya. Kalau ada mangrove sekian keuntungannya, kira-kira gitu ya. Barangkali itu di perguruan tinggi. Valuasi ekonomi ya. Harus ada valuasi ekonomi itu. Kalau hilang mangrove itu sekian rupiah. Kerugian bangsa dan negara ini. Tapi harus satunya teluk kan gitu kan. Lagun kira-kira gitu ya. Estuari kira-kira. Dulu ramai sekali kan. Sehingga keluarlah jurusan PSL. Dan PSL itu kita masuk ke dalam soal mangrove. Tetapi sekarang PSL yang kita beri tanggung jawab pada the lokal itu semakin meluas.
Kalau dulu kan fokus kita kan. Ya, mandat dulu. Mandat dulu kan. Mandat. Nah sekarang seolah-olah ada geger-geger. Misalnya kan geger kan sekarang mengenai coastline sama yang pantai. Ya, ya. Tiba-tiba 30 km ada apa namanya itu cerucuk bentangan itu. Kita nggak ngerti kan. Ya. Lalu kemudian saya lihat fotonya itu laut cerucuk yang di bentangan di hutan mangrove ada. Iya. Loh, kenapa nggak bersuara gitu? Ya, Jadi ya. ini kawan-kawan sekarang hutan mangrove bersuara nih sekarang. Jadi Permulaan nih. Permulaan nih. Bersuara nih kita nih. Ya. Bersuara. Sehingga para pejabat, para industri filantropi, para LSN, para advokat sudah memasukkan unsur mangrove juga nih. Jangan keuntungan-keuntungan perusahaan. Ya. Jadi mangrove menjadi penting. Dan kami mendorong agar supaya kawan-kawan di Kementerian Kehutanan atau Departemen Kehutanan tolonglah bersuara mengenai mangrove. Ini kan gitu kan. Ya kita sebagai saya mungkin setengah perguruan tinggi, setengah LSM setengah masyarakat karena sudah pensiun kan itu kan. Tapi Prof Cecep masih totali perguruan tinggi kan gitu kan. Jadi sekarang kita mari kerjasama tukar menukar pandangan. Jadi suaranya mangrove disuarakan oleh Prof Cecep hari ini. Prof. Akhirnya juga ada juga bahwasanya mangrove itu dicambangi oleh burung-burung. Burung-burung migrasi dari Eropa. Dari Australia, dari Jepang, kadang-kadang datang ke sini tuh burung itu, menclok di mana-mana. Namanya burung migrasi. Benar gak begitu, Prof? Saya kira iya, karena di Maluku itu banyak makanannya memang. Banyak makanannya. Iya. Jadi mereka itu makannya pada saat surut. Pada saat surut, wah, dia makan. Ada mudflat, hamparan lumpur, disitulah mereka. Ada mudflat, ada padang lumpur. Iya, ada asokan-asokan kecil. Di situ makan. Disitulah dia makan. Misalnya krustase, kepiting juga ada di sana. Jadi berbagai sumber makanan itu ada di sana. Jadi berarti hilang mangrove. Yang burung pun kasihan. Burung pun kasihan. Mungkin punah, Bro. Mungkin punah. Burung punah, ikan punah. Iya. Sosial ekonomi anjlok. Betul. Banyak sekali ya dampaknya ya. Betul. Masyarakat pesisir sengsara. Pendapatannya kan dari mana? Petani terutama ya. Terutama petani ini tambak, kualitas lingkungan jadi jelek. Kualitas jelek. Abrasi, intrusi sebagainya. Luar biasa kalau mau bilang. Baru terasa kalau udah terjadi emang. Benar. Tapi dengan rekayasa pengetahuan dulu gini, saya ikut dalam PIK 1 dulu Yogyakarta. Iya betul. Yaitu kami masuk di dalam bersama-sama, kita keras sekali saat itu, Bro. Dari PSL IPB itu keras sekali untuk menahan PIK itu jangan sampai menghilangkan mangrove gitu. Pengalaman PIK Lalu kemudian dulu ada kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sekarang kantor Menteri Lingkungan Hidup betul. Kementerian dulu kan. Saya di situ kebetulan. Jadi kami masuk untuk menghalangi itu. Artinya bagaimana zamannya Pak Emil Salim dulu adalah bagaimana menyimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan ekologi. Betul. Jadi artinya silakan Pantai Kapok dibangun, tapi asal ada studi yang benar, ada kelayakan yang benar, sehingga mangrove tidak rusak. Dan buktinya kalau Profesor Acep ke sana, saat ini barangkali di Angke Kapuk masih ada sisa itu. Betul. Jadi begitu ada pembangunan bangunannya, terus masih mangrove bed itu masih hutan lindung, marga satwa di sana dipelihara. Perjuangannya yang keras gitu. Dari kita semua dengan LSM, dengan pemerintah, dengan pengusaha bersama-sama akhirnya bisa tuh. Nah sekarang rame-rame nih kan sepanjang 30 km, 36 katanya ya kita tidak masuk urusan politik lah. Tetapi ada politik ekonomi, politik ekologi kan. Kita mempengaruhi ke sana. Tolongnya kita suarakan mangrove kira-kira gitu ya. Sebuah mangrove itu eksis kan gitu kan. Jadi kalau keuntungan antara konflik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pengusaha, rasanya tuh agak sulit berhentinya terus. Ini keuntungan kan itu kan. Tapi barangkali dari berbagai keuntungan itu ada solusi lah nanti yang terbaik. Dan solusi itu tadi Pak Cecep kita mengatakan bahwasanya mangrove mempunyai peran. Secara ekologi tadi disebut panjang lebar, secara ekonomi dan sosial budaya. Betul. Pak Cecep, ini saya kembali ke belakang. Pak Cecep mengalamikah saat itu tentang tsunami?
Iya, mendengarkan udah di sini. Vaksin Jepang di Aceh. saya tahu. Udah di sini. Udah di sini udah. Di sini. Itu kan luar biasa kan? Iya, betul. Adakah waktu itu didiskusikan peran mangrove terhadap tsunami? Kira-kira gimana Pak Cecep? Luar biasa tuh studinya tuh. Iya, jadi waktu tsunami itu tahun 2024 ya? 2000 berapa Prof? 2004 mungkin. 2004. Iya. 2004. Iya, kebetulan saya diminta KOIKA memperbaiki mangrove setahun. Oke. Di Di sana. Di Aceh. Di Aceh. Iya. Dan waktu itu kita memang di Aceh itu kalau daerah-daerah yang mangrove-nya bagus, seperti Simele itu kerusakannya ringan. Tapi daerah-daerah yang mangrove-nya rusak atau tidak ada mangrove, parah luar biasa. Jadi terbukti di situ ada mangrove kerusakannya kecil. Iya. Kalau tidak ada mangrove besar. Kalau tidak ada mangrove besar. Ada mangrove kerusakan kecil. Ini ada hasil penelitian memang. Ya. Jadi hasil penelitian dari mengatakan begini. Apabila mangrove itu lebarnya 200 meter. Kemudian kerapatannya 3.000 pohon per hektar. Diameternya rata-rata 15 cm. Nah itu bisa meredam 50-60% tinggi gelombang dan kekuatan arus. Jadi ada hitungan-hitungan ilmiah. Ada, secara scientific udah dibuktikan. Tebalnya 200 meter. Tebal mangrove-nya dari tepi pantai. Diameter 15 cm. Sampai ketinggian. Sama kerapatan. Dan tentu ketinggian juga ya. Ya, ketinggiannya itu sekitar 5 meter ke atas lah. Karena tsunami saat itu ketinggiannya 70 meter. Betul, itu udah luar biasa. Kecepatan arus airnya itu hampir 300 lah. Betul, terbongkar itu. Jadi terbongkar itu kan. Itu tapi mangrove selamat. Nah yang di Simele selamat, di Nias juga. Saya juga melihat sedikit itu. Saat itu saya di sana, Prof. Betul. Saat itu hampir bulanan saya di sana untuk. Ada kerusakan kecil lah, Prof, gitu ya. Jadi kelihatannya luar biasa itu ya. Jadi artinya dibuktikan secara ilmiah juga dan fakta lah. Dan fakta. Dengan mangrove maka bisa menaungi secara ekologi. Khususnya yang tadi peristiwa tsunami Aceh. Nah setelah itu apa dampaknya terhadap permangrovan? Setelah ada kejadian itu apa pengaruhnya terhadap mangrove itu? Banyak orang merestorasi waktu itu. Banyak orang mengerti. Donor internasional. Masuk. Ya, alhamdulillah paham gitu. Bibit mangrove laris. Laris luar biasa. Pak Cecep laris. Betul, Prof. Iya. Jadi ada hikmah di atas musibah lah. Jadi berarti perjuangan di tahun 1990 sama dengan 2024. 14 tahun. Baru kita melihat memetik hasil daripada perjuangan mangrove ya. Di Langsa, di timur sekarang. Karena ada tsunami didorong. Mudah-mudahan ini masyarakat mengerti peran mangrove ini terus ya. Yang tergoda lagi dengan keuntungan ekonomi yang sesaat gitu. Jadi kita kan perang sekarang ya, perang dagang. Antara ekonomi needs sama ekologi. Betul. Jadi kita pengen seimbang aja ya. Bagaimana caranya gitu ya. Dengan carbon trade mungkin bisa jembatan bisa, lah gitu. Menggabungkan ekologi ekonomi gitu. Pak Cecep, ada lagi satu lagi nih. Kita lagi pikir-pikir mangrove ini. Lalu mangrove ini ya kalau sekedar orang tidak melihat fungsi langsung. Kan gitu kan lebih banyak aku jual aja nih. Betul. Ngapain itu ya? Saya kerjasama juga ya, saya angkat juga kecamatan ini ya dengan pemerintah Kota Madia Surabaya. Pernah ke sana kan? Kita membangun hutan wisata. Nah, itu karena choice Surabaya ya. Ibu Risma wali kotanya dulu ya. Betul. Waktu itu Ibu Risma mengatakan, wali kota kita pengen nanam mangrove. Saya bilang, Bu, hitung dulu secara valuasi ekonomi. Kan itu kan, jangan-jangan Ibu sekarang ngomong mangrove, nanti mangrove-nya lebih baik untuk pengusaha, untuk hotel, restoran. Enggak, katanya saya pengen mangrove aja. Apa keuntungannya? Kami studikan. Valuasi ekonomi, ternyata mangrove di situ bukannya wisata yang di Genjeran itu ya. Nah, tetapi juga nelayan bisa ngambil udang. Betul. Wah, ekonomi ya. Terus wisatanya Pak Cecep. Saya bilang, Bu, nanti bikinlah penjelasan terhadap hotel-hotel besar di kota Surabaya. Lalu orang tidur di hotel sambil dijelaskan fungsi mangrove, ada udang dan sebagainya. Turis tambah banyak di sana, ekonomi naik. Saya kira itu ya, syarat-syarat lain dari soal mangrove ya. Betul saya kira ya. Jadi bahwa jasa ekosistem yang sebenarnya lebih besar kalau di mangrove itu. Lebih besar. Tadi kan contoh ekowisata, hutan rekreasi. Gitu ya. Digabungkan antara ekowisata
Iya. Karena ekowisata lihat burung, Ya. ekowisata lihat ikan, Betul. ekowisata lihat kepiting, Iya. lalu di situ ada jajanan kepiting, Betul. restoran kepiting. Nelayan juga masih bisa Kayak di mengambil. Layung. Betul. Saya kalau ke Karangsong itu makan dulu itu kepiting di situ. Iya, iya. Di restoran apa namanya? Aduh, saya nanti Iya, disangkanya ada tuh yang ada restoran lah. restoran Nanti- Manyung tuh. Oh, iya, nanti Manyung. disangkanya mempromosikan restoran, tapi Iya. promosi kita adalah mangrove. Iya, betul. Jadi kalau ke sana saya harus mampir ke sana makan ikan Termasuk yang Ngurah Rai, Prof ya. Bali. Ngurah Rai. Ngurah Rai Iya, Bali. iya betul. Suwung. Suwung, ya. Waktu itu kan pilihannya apakah ini dijadikan hotel, Oke. perumahan, atau kan dimangrovkan. Iya. Luar biasa Gubernur Bali waktu itu, kalau nggak salah Pak Oka ya, Gede oke? memilih Iya. dimangrovkan. Betul. Dan sekarang bisa nelayan bisa ngambil ikan sebagainya, wisata jalan. Kita di situ Luar kerja. biasa. Kita kerja keras itu kan sama JICA. Ya, cuma JICA. Dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah Departemen Kehutanan saat itu ya. Iya, betul. Dan akhirnya itu untuk promosi G20, Pak. Oh, oke. Jadi ketika Kemarin ya. tamu-tamu kemarin Iya. ke presiden yang lalu ya, Iya. ditunjukkan ini mangrove loh. Iya. Cuman kitanya diangkat. Ya. Oh ini mangrove mestinya hasil Profesor Cecep, hasil Profesor Likoda, kita nggak apa-apa kan? Iya, nggak Yang penting apa-apa, iya. ada tanaman mangrove Iya. dan sekian puluh ribu hektar, akhirnya Betul. itu luas sekali Iya. di bawah lintasan kapal terbang, Iya. di Suwung namanya. Iya, iya. Itu Suwung kerjasama sama JICA kan? Iya. Kita bolak-balik ke sana. Sukses story Jika jika dengan Departemen Kehutanan Iya, waktu itu. Luar biasa itu. Tadinya tempat sampah. Ya, Sampah Betul, jadikan betul, ya. dijadikan tambak terlantar ya. ya tambak-tambak mangrove. Betul. Nah, itu kan pemerintah mendorong kan. Iya. Eksis pemerintah Betul, kan. betul. Pemdak eksis. Eksis. Jadiannya dipungut oleh G20 setelah sekian puluh tahun kan. Iya. aduh, ini luar biasa, bawa contoh negara-negara ini bagus Iya. sekali. Indonesia naik. Betul. Oke, bagus. Jadi ada contoh ya gitu Ada ya. contoh sukses story. Sukses Story. Saya kira sukses story yang berhasil luar biasa Ngurah Rai. Ngurah Rai yang tadi. Yang tadi itu luar biasa itu. menurut saya. Oke. Bagus sekali. Dan itu besar sekali peran perguruan tinggi. Ya, kan di situ akademisi, Iya. para peneliti ikut. Iya. Bersama-sama. Saya masih muda, saya itu baca Iya, waktu Dulu saya kuat bolak-balik ke kalau saya baru pulang bro. baru waktu pulang itu. saat itu ya dari Jepang. Iya. Ya, oke. Jadi artinya bahwa ini bagus sekali dan juga NGO lain Iya. itu di Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Iya. Papua, kemudian di NTB, NTT, the local university NGO kita masyarakat lokal maksud saya, Iya. kita berikan Kalpataru, Prof, Oh, oleh pemerintah. karena Bapak di LH ya? Ya, saya sebagai waktu itu sebagai Dewan Pertimbangan Kalpataru, Iya, ketua Dewan. Jadi kita berikan rangsangan supaya orang yang baik ya kita baik karena Iya. isunya saat itu jika mangrove nggak ada ikan turun, Iya, gitu. iya, betul. Dan tentunya Pak Cecep bisa pesan juga ya, Iya. kita berdua ini agar supaya Kalpataru ini diteruskan oleh pemerintah kan. Oh iya. Siapapun nanti Itu kelompoknya kan. perangsang saya kira ya. Itu perangsang. Perangsang untuk motivasi merestorasi mangrove. Ya, dan itu diberikan melestarikan langsung ya. oleh Bapak Presiden. Oke. Ya, penghargaannya awards. Iya, iya. Saya Jadi kira bagus akan sekali. menambah motivasi. Pak Cecep, di perguruan tinggi saya sekarang. Iya. Bapak kan masih ngajar Iya. di Fakultas Kehutanan Iya. dan Lingkungan, Iya. Pusat Studi Lingkungan. Iya. Bagaimana animo mahasiswa terhadap studi mengenai mangrove ini? Ya, selama beberapa tahun ini memang contohnya saja di yang program S3 saja tidak kurang dari 4-5 orang. Oke, Kemudian S2 lebih banyak, S1 juga banyak. oke, Sekarang udah mulai mereka ingin belajar mangrove. oke. Kalau dulu dihindari, Oh, karena memang mangrove itu satu kotor katanya kan ya. oh, tempat buang. Bahaya, katanya buaya, ular gitu ya. Ada jin di situ Betul. beranak gitu ya. Marginal lah dulu mah gitu ya. Sekarang Sekarang itu banyak mahasiswa yang ingin belajar mangrove. jadi change, Berubah. Generasi Z ini lebih lebih tertarik saya lihat itu. Ya. Kita lihat kemarin Ya. ada generasi Z, anak muda itu. Oh iya, betul. Itu dia kita bawa ke mangrove kan, Brebes mangrove. Putrinya Pak Dr. Irman ya. Iman dan dia bagus sekali ngomongnya. Wah, dan saya akan panggil ke sini Iya. podcast sama saya nanti minggu depan. Contohnya itulah. Itu yang muda itu ya. ya bagus, Iya. bahasa Inggrisnya bagus, Iya, kan. betul. Lingkungan bagus. Iya. Pak Cecep ini kira-kira ini kawan-kawan sekalian. Jadi kita sudah panjang lebar nih mengenai mangrove. Ya tentunya cuplikan dari sekian hasrat pembicaraan mangrove ya. Iya, iya. Kita paling kita share hanya 40 menit mungkin. Iya. Paling lama 1 jam, mungkin kita sudah melewati 40 menit sekarang. Iya. Tapi tujuannya adalah bagaimana memberikan share ya. Iya, sharing knowledge lah. Knowledge, Iya, pengetahuan saya kira kepada mereka, ya. masyarakat supaya
tolonglah mangrove ini menjadi perhatian bersama. Ya. Dan tentunya sebelum dilakukan macam-macam debat ini kan, debat, konflik, mestinya ada studi lah, studi awal case, studi AMDAL supaya kita dengar, supaya tidak ngomongnya ngomong kepentingan masing-masing. Jadi bingung. Saya kira ya. Kan gitu kan. Jadi mohon ada studi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan terhadap lingkungan apapun yang akan kita bangun. Sehingga aspek sosial, aspek ekonomi, aspek ekologi menjadi perhatian yang seimbang. Seimbang itu. Seimbang. Pak Cecep berikan pandangan kepada kawan-kawan di sana. Iya. Saya kira kita sekarang sudah tahu tadi bahwa ekosistem mangrove itu banyak jasa ekosistem yang mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup, terutama manusia ya. Oleh karena itu mangrove itu kita sebagaimana berupaya melestarikan mangrove, mengkonservasi mangrove, dan juga memanfaatkan jasa ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Mengoptimalkan fungsi ciptaan Allah. Ekonomi, sosial dan ekologi. Sehingga manusia berkelanjutan. Mendukung kehidupan berkelanjutan. Anak cucu kita supaya masih bisa merasakan jasa mangrove ini. Merasakan udang, kepiting enaknya. Betul. Itu apa namanya gonggong kalau kita di gonggong ada Jepang, di Jepang. Keong-keong gitu ya. Di Pulau Bangka dan sebagainya ya. Iya, gonggong. Betul. Kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira kita sudah mendatangkan orang yang nomor 1 barangkali ya. Yang belajar mangrove aja. Belajar mangrove di Indonesia. Tentunya ini suatu masukan yang luar biasa. Terima kasih Prof. Cecep. Terima kasih. Dan insya Allah kita akan terus menyuarakan mengenai nasib mangrove kepada kawan-kawan sekalian. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih Pak Cecep. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Alhamdulillah. Atur nuhun Pak Cecep. Atur nuhun.